Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Itu hak beliau dan ada partai yang mengusung juga hak dan hak mereka. PKS tentu siap menyambut dan lagi berkompetisi. Mak jelek, Kaisang diisukan jadi wali kota Depok. PKS auto panik. Mencalon tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaisang ya ke Depok. Ya, dia bukan orang Depok, dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS, dan nggak diatur kota di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba ke Depok. Saya kira dia juga bingung-bingung tuh mikir kok ada nyalonin beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya. Kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sidoarjo atau Boyolali. Beliau bukan warga Depok, beliau belum mengaktif aktif secara umum di Depok. Saya kira sudah lah, beliau mengajukan di Solo aja, di luar biasa Solo. Kaisang cukup punya modal untuk terjun ke dunia politik seperti abangnya Gibran. Pertama, ia anak Presiden Jokowi yang punya pendukung begitu besar. Tentu pengaruh serta nama baik bapaknya itu secara tidak langsung dapat memuluskan langkahnya untuk memenangkan kontestasi pilkada. Kedua, Kaisang cukup terkenal. Ia sering nongol di TV, baik di berita-berita maupun di acara infotainment. Yang ini membuat masyarakat semakin tahu siapa dirinya. Bukti lain kalau Kaisang sudah dikenal publik adalah akun YouTube-nya punya 1,8 juta subscriber. Itu artinya minimal ada 1,8 juta orang kenal sama dia. Dan mayoritas subscriber itu menyukai Kaisang, karena kecil kemungkinan warga dunia maya mau mengsub orang yang dibencinya atau orang yang tidak disukainya. Kebanyakan warga plus 62 justru memblokir akun medsos orang yang dibencinya, seperti Rizal Ramli yang sering banget memblokir akun tweet para pengkritiknya. Kenapa Rizal melakukan hal itu? Karena dia tipikal orang yang suka mengkritik, suka merendahkan orang lain, tapi tidak mau dikritik. Dan ketiga, sekarang lagi tren anak muda memimpin, seperti Wagub Sumbar, Audi Joynaldi, terpilih jadi orang nomor 2 di Ranah Minang saat berumur 37 tahun pada 2021 silam. Selanjutnya, ada Sultan Rizka Tuanku Kerajaan yang terpilih jadi Bupati Darmasraya ketika berusia 26 tahun pada 2015 silam. Sekarang ia masih menjabat sebagai Bupati periode kedua. Termasuk Wagub Jatim sekarang, Emil Dardak yang terpilih jadi Bupati Trenggalek di usia 32 tahun. Artinya apa? Kini terjadi pergeseran selera publik. Dari yang awalnya cenderung suka memilih calon pemimpin yang matang atau yang berusia 50 tahun ke atas, menjadi di bawah 40 tahun. Terjadi pergeseran pilihan publik. Inilah yang kemudian semakin memperbesar peluang Kaisang untuk terpilih jadi kepala daerah. Prospek Kaisang ini pula yang dilihat oleh PSI hingga mendorongnya untuk nyalon wali kota Depok. Keseriusan PSI mau mengusung pengusaha muda itu pun dibuktikan dengan memasang baliho besar bergambar Kaisang di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Tidak lupa pula di baliho itu dimuat tulisan PSI menang, wali kota Kaisang. Asik kan? Terlepas dari PSI hendak mengusung Kaisang tersebut ada unsur kepentingan politik atau tidak, cukup PSI saja yang tahu. Tapi dengan mereka mengusungnya, nama pemilik usaha sang pisang itu akan semakin menjadi perbincangan masyarakat, sehingga tingkat keterkenalannya pun meningkat. Hal inilah yang bikin PKS auto panik, karena partai tersebut sudah lama berkuasa di Depok. Bayangkan saja, sejak 2005 silam PKS sudah bercokol di kota belimbing itu. Tentu nggak mau dong mereka memberikannya kepada orang lain. Celakanya, kader PKS yang berkuasa di Depok minim prestasi. Justru yang ada di ingatan orang kontroversinya, seperti Nur Muhammad Ismail, pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 2018 silam. Kemudian, ia juga pernah menabrak orang lalu kabur. Kelihatan banget kalau orang ini nggak ada akhlak dan nggak bertanggung jawab. Begitupun dengan wali kota Depok sekarang Muhammad Idris, 11-12 dengan Nur Muhammad Ismail. Seperti ia pernah mau menggusur sekolah di Jalan Margonda Raya dengan alasan di lokasi sekolah tersebut mau dibangun masjid raya. Padahal di jalan itu sudah terdapat 19 masjid. Artinya membangun masjid bukan kebutuhan lagi. Kelihatan orang ini lebih mengutamakan pencitraan, ingin dianggap sebagai sosok yang agamis daripada memperjuangkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Termasuk Idris pernah bikin program Kartu Depok Sejahtera (KDS)
yang ternyata program tersebut lebih kental nuansa politiknya untuk kepentingan PKS daripada untuk membantu masyarakat. Lantas, apa bukti kalau PKS panik Kaisang dicalonkan sebagai wali kota Depok? Pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai itu, Hidayat Nur Wahid, Solo adalah tempatnya beliau Kaisang. Kalau Depok kan ya gitulah. Beliau juga bukan orang Depok. Saya rasa sudahlah, beliau mencalonkan di Solo saja. Biar Depok diurus yang lain kader PKS, ujar mantan Cagup DKI 2012 gagal tersebut. Memang sih. Selain itu, Dayat juga mengatakan PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di Pilwakot Depok. Tapi kalau beneran siap bertarung dengan Kaisang, semestinya bukan nyuruh dia nyalon wali kota di Solo, akan tetapi mengatakan, bagus kalau Kaisang jadi calon wali kota Depok. Warga Depok akan semakin banyak pilihan siapa yang akan jadi pemimpin mereka. Kalau melarang Kaisang ikut Pilwakot Depok, itu artinya takut. Mudah-mudahan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut beneran jadi calon wali kota Depok, biar sekalian Depok lepas dari cengkraman PKS, sehingga partai dakwah itu bisa fokus ngurusin kadernya yang gak ada akhlak, yang juga pelaku KDRT, yaitu Bukhari Yusuf. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuro.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?